Saya kembali Iya, ke baik. Kakak Hedi ya. Kalau melihat program-program atau inovasi-inovasi dari pemerintah Kota Makassar ini memang luar biasa, terobosan-terobosannya. Kita sedikit flashback ya. Program Makassar Recover waktu awal-awal yang begitu banyak masyarakat yang masih bingung ini apa. Tapi terbukti dengan adanya program tersebut sampai 0 suspek ini luar biasa gitu ya. Tadi kata Pak Wahab juga PPKM level 4 langsung ke level 2 jumping ya. Kota Makassar ini termasuk kota yang berhasil. Nah, harapan-harapannya nih Kak Heni ke depannya dari program-program dan inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar di usia yang ke-414 tahun nih Kota Makassar seperti apa nih? Baik, ya terlepas dari banyak pro dan kontra ya di program-program Makassar Recover, saya pikir itu sesuatu yang wajar-wajar saja dan saya pikir kita selalu membutuhkan masukan dan kritik untuk mengembangkan inovasi-inovasi ke depan untuk Kota Makassar. Saya sepakat bahwa mental birokrasi atau mental pelayanan publik kita itu harus betul-betul diperbaiki. Kenapa? Karena saya pikir Makassar, kota sekelas Makassar harusnya memiliki public service yang prima untuk warganya seperti itu. Kemudian bagaimana masalah-masalah kawasan, penataan kawasan dan hunian. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita harus kembali ke basic needs masyarakat seperti upaya-upaya kota menangani sampah, sanitasi, banjir, macet dan sebagainya. Itu juga perlu mendapatkan perhatian khusus dan ini bagian dari recovery. Untuk tahapan ini mudah-mudahan kondisi pandemi kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kita ini sudah masuk istilahnya endemik ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita tidak inginkan bahwa ada COVID gelombang berikutnya. Dan pada situasi seperti ini saatnya untuk kemudian saling menguatkan bahu-membahu dan kembali menata kota Makassar yang kita cintai bersama. Kenapa? Karena saya pikir basic need tadi atau kebutuhan dasar masyarakat itu harus betul-betul dikembalikan ke masyarakat. Kehidupan yang betul-betul sehat, karena sesuai jargon Makassar Recover, Makassar yang sehat, pulih, dan selamat. Sehat dan pulih dan selamat itu saya pikir banyak prasyarat yang harus mendahuluinya, di mana sanitasi yang betul-betul diperbaiki, bagaimana penanganan sampah yang kembali dimaksimalkan, tidak ada lagi sampah yang berserakan di mana-mana, karena sekali lagi kalau kita menganggap bahwa Makassar kota dunia, saya pikir betul-betul harus mencerminkan Makassar sebagai kota yang smart, orang-orangnya smart, orang-orangnya sombere seperti itu. Harapannya bahwa di usia 414 kota Makassar bukan hanya kita melihat pembangunan gedung-gedung tinggi yang semakin hari semakin banyak, bukan hanya jalan yang semakin hari semakin lebar, tapi juga diikuti oleh pembangunan sumber daya manusia yang semakin baik dan pikiran kita yang semakin terbuka seperti jalan-jalan yang semakin lebar seperti itu. Sekali lagi bahwa tantangan di masa depan selain penyiapan SDM yang unggul, karena kita akan masuk atau kita sudah masuk ke era 5.0 di mana teknologi itu menjadi inti dari aktivitas kita. Kita butuh inovasi-inovasi, kita butuh adaptasi terhadap perkembangan zaman yang harusnya apa yang kita lakukan hari ini betul-betul relate dengan kebutuhan zaman hari ini. Kemudian yang paling penting adalah kolaborasi, bahwa tidak ada satu orang yang menguasai semua skill secara bersamaan. Dan bagaimana menjahit skill-skill itu, pemerintah kota harus menggandeng semua unsur, bukan hanya birokrasi, tetapi teman-teman yang ada di luar, pekerja-pekerja sosial, kreatif, dan sebagainya untuk berkolaborasi membangun kota ini. Dan yang paling penting terakhir adalah, saya selalu bilang bahwa kota yang baik, kota yang canggih adalah kota yang tidak meninggalkan empati. Empati menjadi salah satu kata kunci bahwa semua harus bergerak secara humanis, bahwa kita boleh berinovasi dan menggunakan teknologi yang mutakhir, berarti kita tidak boleh meninggalkan empati untuk
care terhadap sesama, care terhadap orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heni Handayani. Terakhir saya ke Pak Wahab. Pak Wahab? Ya. Ya. Bagus. Baik Pak Wahab, ini pesan-pesan mewakili DPRD Makassar untuk pemerintah Kota Makassar ke depannya terkait dengan inovasi-inovasi yang dikeluarkan, bukan hanya sekedar dikeluarkan saja, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang sudah direncanakan ke depannya. Karena banyak masyarakat yang mempertanyakan inovasi yang dibuat, program-program yang dibuat, ini kemungkinan besar nanti di tengah jalan mandek lagi, di tengah jalan mandek lagi. Mungkin pesan-pesan dari Pak Wahab seperti apa ke depannya? Mimpi dan cita-cita besar memang penuh tantangan gitu. Jadi kalau untuk mewujudkan sebuah cita-cita dan mimpi besar tadi, visi besar tadi, ya perlu memang pelibatan seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar. Saya sih sebenarnya di usia 414 tahun ini, saya juga sudah 12 tahun di DPR. Hal yang paling mendasar itu adalah layanan kita. Inovasi kita inovasi kita luar biasa lah, mendapat pengakuan kan seperti itu. Inovasi kita memutar ekonomi orang-orang lorong, tetapi mental birokrat kita itu masih masih sibuk ngurusin diri sendiri, sibuk ngurusin TPP gitu. Karena di tengah-tengah kita lagi menghadapi tekanan PPKM level 4, tiba-tiba saya mendapat informasi ada reaksi dari beberapa segelintir ASN yang akan melakukan aksi demo karena TPP-nya tidak terbayarkan. Menurut saya itu kan sebuah perilaku sontoloyo yang tidak benar digambarkan itu. Seharusnya kan empati tadi timbulkan rasa keprihatinan yang tinggi. Semua orang susah gitu. Tetapi Anda sebagai pengelola negara, pegawai pemerintahan, birokrat yang diberikan kewenangan oleh negara, harusnya memberi contoh dan teladan kan seperti itu. Oleh karena itu menurut saya posisi kami di DPR selalu mendukung pemerintahan ini untuk berkreativitas, berinovasi, dan kita yakin bahwa kreativitas dan inovasi tadi untuk kepentingan rakyat. Tapi terpenting adalah jajaran birokratnya itu tadi. Jangan mereka yang sibuk sendiri, ini wali kota nih, wakil wali kota sibuk sendiri, anak buahnya semua ini pada ngolok di rumahnya, itu kan tidak bagus itu. Masa usia kita 414 tahun masih disibukkan dengan mental birokrat seperti ini. Oleh karena itu harusnya kita adaptasi, evaluasi diri, dan sekali lagi dirgahayu buat 414 tahun. Ya, bagus sekali juru bicaranya nih, pemerintah kota sudah pintar sekali. Ya, yang jubir seperti ini yang harus dimunculkan sehingga tidak menimbulkan bias interpretasi lagi ke tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Selebes. Baik, terima kasih Pak Wahab atas waktunya hari ini. Luar biasa kita membahas seputar tema HUT Makassar 414 tahun recovery untuk masa depan ya. Terima kasih juga untuk Kakak Heni yang sudah hadir. Terima kasih Kanda dan masukannya. Kalau kita lihat tadi ya dari percakapan kita, masukan Pak Wahab ini agak sedikit menyentil untuk para pejabat-pejabat Pemkot yang mungkin seperti kata Pak Wahab tadi, egonya masih tinggi gitu ya Pak Wahab ya, masih sibuk sendiri-sendiri, tapi keprihatinannya terhadap masyarakat masih kurang. Harus skala prioritas, harus ada yang didahulukan, tapi sesuai kebutuhan, bukan hanya sekedar mau digejor-gejor gitu ya program-program, tapi nanti di tengah lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, terima kasih. Saya Devi Brian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dek Yeni. Iya, salam Dek Yeni, kita. terima kasih.